Berikut adalah kisah lengkap dan rinci tentang tempat orang Arab membeli hewan kurban di kota Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat membeli hewan kurban di kota Nabi Madinah. Suasana Madinah menjelang Hari Raya Idul Adha. Ketika bulan Dzulhijjah tiba, wajah kota Madinah berubah sepenuhnya. Udara yang sejuk berhembus lembut di antara pepohonan kurban yang rimbun, membawa kabar sukacita yang dirasakan oleh setiap jiwa penduduk kota ini. Bagi penduduk Madinah, baik kaum muhajirin yang pindah dari Mekah, kaum Ansyar yang menjadi tuan rumah, maupun orang-orang Arab dari suku-suku sekitar yang datang berkunjung, bulan ini adalah bulan yang paling mulia dan penuh berkah, terutama pada 10 hari pertamanya, yang keutamaannya bahkan melebihi hari-hari lain dalam setahun. Di setiap sudut jalan terdengar percakapan hangat. Orang-orang saling bertanya, apakah engkau sudah menyiapkan hewan kurban? Atau kemana engkau akan pergi memilih hewan terbaik? Semua orang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati mereka tumbuh semangat untuk memberikan yang terbaik, karena mereka percaya semakin baik dan sempurna hewan yang dipilih, semakin besar pahala dan kedekatan diri kepada Allah. Pasar-pasar di kota ini menjadi pusat perhatian. Suara riuh rendah percakapan, tawar-menawar, bercampur dengan suara hewan-hewan ternak, menjadi irama yang khas dan meriah, yang hanya terdengar pada waktu-waktu istimewa ini. Bagian 2. Di mana letak tempat pembelian hewan kurban? Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah memiliki tata kota yang teratur dan rapi. Berbeda dengan sekarang, tempat jual beli hewan ternak tidak berada di tengah pemukiman penduduk, melainkan di pinggiran kota, di wilayah yang luas dan terbuka. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan tempat tinggal warga, serta memberi ruang yang cukup untuk membawa, memelihara, dan memilih hewan dengan leluasa. Ada 2 tempat utama yang menjadi tujuan orang-orang Arab dan penduduk Madinah untuk membeli hewan kurban. 1. Pasar Unta. Terletak di sebelah timur dan utara kota, tanahnya luas dan berpasir. Disinilah berbaris beratus-ratus bahkan ribuan ekor unta dari berbagai jenis, warna, dan ukuran. Pasar ini sangat terkenal karena unta adalah hewan yang paling berharga dan paling banyak dimiliki oleh orang-orang Arab saat itu. 2. Pasar Domba dan Kambing. Tidak jauh dari pasar unta, ada tempat khusus yang lebih padat. Di sini terlihat kumpulan domba-domba gemuk dan kambing yang sehat, dibawa dari berbagai daerah seperti Taif, Wadi Al-Qura, dan sekitar Madinah. Selain itu, ada juga tempat penjualan sapi, meskipun jumlahnya tidak sebanyak unta dan domba saat itu. Tempat-tempat ini bukanlah bangunan tertutup, melainkan tanah lapang yang terbuka, dibatasi oleh batas-batas alami atau tiang-tiang sederhana. Di sanalah orang-orang Arab dari berbagai kabilah berkumpul, saling bertemu, berkenalan, dan melakukan transaksi jual beli dengan penuh kepercayaan dan kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda tentang keberkahan pasar ini, dan beliau juga pernah datang ke sana untuk membeli hewan kurban milik beliau dan keluarga. Suasana di dalam pasar hewan. Mari kita bayangkan kita sedang berjalan masuk ke dalam pasar itu, tepat beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Pemandangannya sungguh menakjubkan dan menyentuh hati. Di pasar unta, di sana terlihat barisan panjang unta-unta yang gagah. Ada yang berwarna putih bersih, coklat kemerahan, hingga kehitaman. Kaki-kaki mereka diikat dengan tali dari serat pohon kurma agar tidak berpindah tempat, namun tetap bisa berbaring atau berdiri dengan nyaman. Para penjualnya kebanyakan adalah orang-orang Arab Badui yang datang dari padang pasir, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Mereka berdiri di samping ternak mereka dengan wajah bangga karena unta disebut sebagai raja binatang ternak bagi bangsa Arab. Mereka memanggil pembeli, "Lihatlah unta ini, ia kuat, sehat, tidak ada cacat sedikit pun. Dagingnya banyak dan gemuk, sangat layak dijadikan kurban yang mendatangkan pahala besar." Di pasar domba dan kambing, suasananya lebih hidup dan riuh. Terdengar suara embikan yang saling bersahutan. Hewan-hewan ini dikelompokkan berdasarkan kualitas dan ukurannya. Yang paling gemuk dan sehat diletakkan di bagian depan, mudah dilihat oleh para pembeli. Para pembeli berjalan perlahan, mengamati satu persatu hewan tersebut dengan saksama. Ada yang memegang telinganya, memeriksa giginya,
meraba punggung dan pahanya untuk memastikan kegemukan dan kesehatannya. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pilihlah yang gemuk dan baik, sesungguhnya itu lebih utama. Sangat menarik dicatat bahwa di pasar ini tidak ada penipuan, penimbunan, atau pemalsuan kualitas barang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dan mengawasi jalannya perdagangan. Beliau bersabda, dua pihak yang bertransaksi jual beli itu masing-masing memiliki hak membatalkan atau melanjutkan perjanjiannya selama belum berpisah. Apabila mereka sudah jujur dan menjelaskan keadaan barang, niscaya jual beli mereka diberkahi Allah. Dan jika mereka menyembunyikan kekurangan dan berdusta, maka berkahalah jual beli mereka dicabut. Cara memilih dan membeli hewan kurban. Orang-orang Arab dan penduduk Madinah memiliki cara yang teliti dan penuh pengetahuan dalam memilih hewan kurban, mengikuti petunjuk yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa mereka lakukan saat berada di pasar. 1. Mencari yang paling sempurna. Mereka menghindari hewan yang cacat, seperti yang bertanduk patah, bertelinga terpotong, yang matanya buta atau rabun, yang kakinya pincang atau lemah, dan yang kurus kering. Hewan kurban harus sehat, utuh anggota tubuhnya, dan cukup umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menolak menyembelih hewan yang cacat dan bersabda bahwa hal itu tidak sah dijadikan kurban. 2. Mencari yang paling gemuk dan besar. Di kalangan penduduk Madinah, kebiasaan umum mereka adalah kami biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkurban, dan memang kebiasaan kaum muslimin saat itu adalah berkurban dengan hewan yang gemuk-gemuk. Mereka percaya bahwa daging yang banyak nantinya akan bisa dibagikan kepada lebih banyak orang sehingga kebaikannya menjadi lebih luas. 3. Proses jual beli yang penuh berkah. Setelah menemukan hewan yang cocok, terjadilah tawar-menawar dengan nada yang sopan dan akrab. Harga disepakati dengan sukarela tanpa ada yang merasa terpaksa atau dirugikan. Uang dibayarkan dan hewan itu menjadi milik pembeli, lengkap dengan doa keberkahan dari penjual maupun pembeli. Ada kisah yang indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah membeli 2 ekor domba jantan yang gemuk dan sehat untuk dijadikan kurban milik beliau dan keluarga beliau. Beliau memilihnya dengan tangan beliau sendiri, menunjukkan betapa pentingnya urusan ini. Para sahabat pun meniru jejak beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya terlihat di pasar ini dengan pakaian terbaik mereka, berjalan sambil mengamati dan memilih, seolah-olah mereka sedang memilih hadiah paling mulia untuk dipersembahkan kepada Allah. Setelah dibeli, hewan-hewan itu digiring pulang ke rumah atau dititipkan sementara di tempat penampungan dekat pasar, sampai tiba waktunya disembelih di tempat penyembelihan raya. Pelajaran dan hikmah dari pasar hewan Madinah. Kisah dan suasana di tempat pembelian hewan kurban di Madinah menyimpan begitu banyak pelajaran indah yang bisa kita ambil hingga hari ini. 1. Ketaatan dan semangat beribadah. Bahwa dalam melaksanakan perintah Allah, kita harus melakukannya dengan semangat, bersungguh-sungguh dan berusaha memberikan yang terbaik, bukan sekedar asal jadi atau yang paling murah. 2. Kejujuran dan etika perdagangan. Pasar ini menjadi contoh nyata bahwa ekonomi dan ibadah bisa bersatu. Jual beli yang jujur, transparan, dan saling meridai adalah bagian dari ibadah yang dicintai Allah. 3. Kasih sayang. Cara memilih yang lembut dan tidak menyiksa hewan saat dibawa dan diperiksa menunjukkan kasih sayang Islam terhadap makhluk lain. 4. Kebersamaan. Pasar ini menjadi tempat pertemuan antar anggota masyarakat, mempererat persaudaraan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan berbagi kegembiraan menyambut hari raya. Tempat-tempat itu, meskipun kini penampilannya telah berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan kota, namun semangat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya tetap abadi. Di sanalah, di tanah Madinah, ajaran kurban yang kita jalani sekarang diperagakan, diajarkan dan dijalankan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat pertama, menjadi teladan yang tak ternilai bagi kita semua. Demikianlah kisah lengkap tentang tempat orang Arab membeli hewan kurban di kota Madinah yang syarat dengan sejarah, suasana yang menyentuh hati, dan pelajaran hidup yang agung.